Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para peserta didik, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kita dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dipersilahkan. Pada hari ini pembelajaran kita yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 9 dengan materi Beriman kepada Hari Akhir. Sebelum pembelajaran ini dimulai, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar dari pembelajaran ini, yaitu 3.3 memahami makna iman kepada hari akhir berdasarkan pengamatan terhadap dirinya, alam sekitar dan makhluk ciptaannya. Adapun tujuan pembelajaran, melalui kegiatan pembelajaran secara daring, peserta didik dapat menjelaskan pengertian hari akhir, iman kepada akhir, dalil yang berhubungan dengan hari akhir, pembagian hari akhir, dan tanda-tanda hari akhir serta hikmah beriman kepada hari akhir. Adapun untuk semester ini KKM Pendidikan Agama Islam yang dicapai adalah 8 buku. Jadi kalian harus giat belajar agar mencapai ketuntasan minimal pendidikan agama Islam. Kegiatan inti, Ibu minta kalian menyiapkan buku paket agama masing-masing. Pembelajaran agama hari ini dimulai pada bab 1 yang berjudul Iman kepada Hari Akhir. Ini Ibu jelaskan di dalam bentuk PowerPoint. Di sini ada peta konsep, ya. Peta konsepnya sebelum dimulai ini ada beriman kepada hari akhir, pengertian hari akhir, pembagian hari akhir, dan dalil tentang datangnya hari akhir serta hikmah beriman kepada hari akhir. Kemudian mencerminkanlah perilaku mawas diri sebagai perwujudan iman kepada hari akhir. Baik, dilanjutkan. Kita ketahui bahwa dunia atau alam ini beserta isinya akan hancur, tidak akan kekal. Hari itu disebut dengan hari akhir atau hari kiamat. Kita lihat pada contoh gambar berikut ini. Kemudian, apa itu pengertian hari akhir? Hari akhir adalah hari berakhirnya semua kehidupan seluruh makhluk Allah, manusia, matahari, bintang-bintang, bulan, bumi, dan seluruhnya akan dihancurkan. Adapun pengertian dari iman kepada hari akhir itu sendiri, yaitu beriman kepada akhir merupakan rukun iman yang kelima. Jadi kita ini rukun iman yang kelima, beriman kepada akhir, kita harus tetap percaya bahwa hari akhir itu pasti akan ada. Umat Islam harus yakin dan percaya hari akhir itu akan datang dan kelak manusia akan dibangkitkan dari kubur untuk menemui pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, dalil yang menjelaskan tentang pengertian hari akhir ini semuanya terdapat di dalam Al-Quran. Dalil nakli. Nakli itu nas Al-Quran, jadi bersumber dari Al-Quran. Kemudian surah yang menjelaskan tentang hari akhir ini yaitu dijelaskan dalam Al-Quran, surah Al-Infitar. Surah Al-Infitar ini surah yang ke-82 ayat 1 sampai 5 yang artinya apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan
Dan apabila lautan dijadikan meluap dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Kemudian di samping itu dijelaskan lagi di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Waqiah. Surah Al-Waqiah ini adalah surah yang ke-56. Di sana dijelaskan di dalam ayat Al-Quran, yaitu ayat 4-6. Yang artinya, apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya dan gunung-gunung dihancur dulukan sehancur-hancurnya, maka jadilah ia debu yang berterbangan. Ini jelas sekali tentang hari kiamat di dalam surah Al-Waqiah. Di samping itu juga ada ayat lagi yang menjelaskan tentang kejadian hari kiamat. Ini di dalam surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj ini surat yang ke-22. Ayatnya ayat 7. Baik, Ibu akan bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyata la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil kubur. Yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya. Sungguhnya Allah membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Nah, ini menceritakan tentang kebangkitan. Nanti kita pelajari juga pembagian-pembagian tentang hari kiamat. Ya, sebelum melanjutkan tentang pembagian hari kiamat, ada satu lagi dalil yang harus kita ketahui tentang hari kiamat, yaitu surah Al-Qasas, surah yang ke-28 ayat 88, yang berbunyi kullu syai'in halika illa wajhah, yang artinya segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, itulah ayat-ayat yang menerangkan tentang kejadian hari kiamat. Semuanya telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Adapun pembagian tentang hari kiamat itu sendiri, yaitu hari kiamat atau hari akhir itu terbagi menjadi dua, yaitu kiamat sukroh dan kiamat kubroh. Kiamat sukroh yaitu rusaknya benda atau makhluk tertentu, seperti orang meninggal, gunung meletus, dan tsunami. Kiamat kubroh yaitu hancurnya alam semesta beserta isinya. Bagaimana itu tanda-tanda hari kiamat? Nah, ini kita Ibu jelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat. Nah, kiamat tadi dibagi dua, kiamat sugro dan kiamat kubroh. Adapun tanda-tanda hari kiamat sugro yaitu yang pertama, kemungkaran terus merajalela. Kemudian yang kedua, perzinahan telah terjadi di mana-mana, tidak menjadi hal yang tabu. Ketiga, jika budak melahirkan tuannya, banyaknya perbuatan durhaka antara orang tuanya, seakan-akan orang tuanya adalah budak atau hamba sahaya. Itulah di antara tanda-tanda kiamat sugro. Kiamat sugro ini kiamat kecil ya anak-anak. Baiklah, kemudian dilanjutkan dengan tanda-tanda kiamat kubro. Kiamat kubro tadi adalah kiamat besar. Adapun tanda-tandanya yaitu matahari terbit dari barat, keluarnya Dajjal, pendusta dan penipu ulung yang membuat kerusakan di muka bumi, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya, itu tanda-tanda hari kiamat kubro. Dari tanda-tanda kiamat ini kita akan ambil hikmahnya. Apa hikmah kita beriman kepada Allah? Di sini udah Ibu cantumkan. Hikmah beriman kepada Allah itu menjadikan manusia rajin dan taat di dalam beribadah,
Kemudian mendorong manusia berperilaku baik dan mencegah perilaku buruk. Kemudian mendorong manusia untuk berwaspada dan berhati-hati. Ini hikmah dari kita beriman kepada hari kiamat. Baik, Ibu lanjutkan lagi. Ini dari hikmah beriman kepada hari kiamat ini, perilaku yang harus kita lakukan yaitu perilaku mawas diri sebagai perwujudan iman kepada hari akhir. Bagaimana perilaku mawas diri itu? Mawas diri atau introspeksi diri berarti mencoba bercermin dari segala hal yang telah dilakukan dan terjadi pada diri seseorang. Bisa kalian pahami? Nanti kalian bisa baca-baca lagi di buku paket di bab 1 tentang hari kiamat, peristiwa-peristiwa hari kiamat. Baiklah, pada hari ini Ibu cukupkan pembelajaran materi kita di bab 1 ini tentang beriman kepada hari akhir. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian semua dan kalian ambil positifnya. Bagaimana hikmah beriman kepada akhir-akhir, contoh-contoh tentang hari kiamat yang terbagi menjadi 2, kiamat sugro dan kiamat kubro. Ya, di sini juga ada gambar-gambarnya, kalian bisa lihat bagaimana peristiwa tentang hari kiamat itu. Semoga ini adalah pembelajaran daring yang baik buat kalian. Ibu harapkan kalian dapat memahami dan mengerti. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pantun terakhir buat kalian. Daun salam, daun laku. Buahnya terbelah, susah terjatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.